Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan, amin. Terbaca di sini, Panti Paroki Gereja Santa Maria diangkat ke surga Palur. Artinya kami para Romo Rayon Timur dan Selatan Solo Raya sedang mengadakan pertemuan di Paroki Palur bersama Dewan, sebagian Dewan Paroki masing-masing. Pertemuan ini akan membahas katolisitas dan bungkusnya adalah kolasi rayon. Ini suasananya sangat asik. Ini adalah Paroki Palur. Kita lihat kolasi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk koordinasi antar paroki dan kurang lebih setiap 3 bulan sekali diadakan. Tadi kami bersyukur dari mulai piut itu bisa hidup piut, pia, pir, OMK juga, ini juga mulai gumbrega. Bersyukur. Kemudian yang khas tadi RIB-nya berjalan, ini penghijauan ini juga salah satu kekasan kami yang coba hidupi. Termasuk mingguan, manten saja pakai tanaman hidup, hari raya juga, tidak pakai tanaman potong. Ini kemudian kepedulian sosial, ini yang kami hidupi. Kalau ada kematian itu seluruh umat Palur ini mendukung pendanaan semua kalau ada yang meninggal. Kemudian mulai dari penggerti jenazah sampai pemakaman, termasuk sewa macam-macam. Ini kepedulian sosial kami juga hidupi. Ada bank sampah, ada tadi telah safar, bank sampah juga kami hidupi. Ini ada kecintaan lingkungan hidup, kepedulian sosial, ETP juga. Ini salah satu kekasan dari kami Paroki Palur. Yang disampaikan oleh Bapak Uskup, oleh Romo Fikjen, oleh Romo Ekonom terkait dengan kolasi ini. Bapak Uskup kemarin menyampaikan banyak sekali hal dan Romo Fikjen, yaitu situasi umum paroki-paroki di Keuskupan Agung Semarang ini, yaitu bangkit untuk pemulihan dampak pandemi COVID. Semua paroki sekarang ini mengusahakan dengan berbagai macam cara untuk bangkit dari situasi kondisi terdampak pandemi COVID itu. Dan dalam kesempatan itu Bapak Uskup menyampaikan hal seperti ini, yaitu normalisasi pelayanan pasca pandemi. Pertama yang disampaikan adalah habitus berkumpul yang harus ditingkatkan terus ya. Habitus atau kebiasaan yang sudah ada dan menjadi ciri dari gereja, yaitu habitus untuk berkumpul yang kemarin karena pandemi semua itu tidak bisa dilakukan, atau mungkin dampaknya sekarang orang tidak mudah untuk berkumpul karena menikmati kenyamanan ya, kenyamanan itu. Yang kedua, Bapak Uskup juga menyampaikan katekese dan sarana-sarana teknologi informasi yang kemarin ketika pandemi itu banyak digunakan, dan sebetulnya banyak sekali hal pula kita bisa menikmati menggunakan sarana-sarana itu. Dan kemarin Bapak Uskup menyampaikan supaya secara khusus ya, misa online itu
diusahakan tidak dilakukan lagi atau dihentikan ya, karena situasinya itu sudah memungkinkan untuk itu dan rupanya juga menimbulkan dampak lain yang kurang bagus. Sudah ada 5 prioritas garapan dengan sebagai perwujudan visi Ardas Gereja Keuskupan Agung Semarang yang tadi disebut pilar pertama atau garapan pertama itu semangat kekatolikan. Yang kedua semangat kerasulan, ketiga kerjasama dan sinergi, keempat kebangsaan, dan terakhir profesionalitas. Ini kiranya juga nanti menjadi penting bagi tiap-tiap paroki. Kita nanti saling berbicara, saling mendengarkan, semangat sinodal kan mendengarkan. Saling berbicara pengalaman masing-masing dan mendengarkan untuk menangkap, saling belajar. Karena setiap paroki semester depan ini kan harus menyusun programasi ya. Setiap paroki programasi untuk tahun depan. Paling tidak ini untuk ancang-ancang, untuk melihat kiranya apa yang dalam pertemuan ini barangkali menemukan inspirasi dari paroki-paroki lain. Dari bahwa paroki Jumapolo itu paroki desa, paroki pinggiran, paroki yang tidak mengalami mobilitas umat, sehingga akhirnya apa yang terjadi di paroki Jumapolo ya lebih dari normal, Kami tidak menggunakan barcode, kami tidak menggunakan sistem daftar siapapun. Prinsip yang saya bangun adalah yang penting sehat. Bahkan soal usia pun juga tidak terbatas, sudah sejak lama. Dan itu kenyataannya, termasuk anak-anak dan sebagainya. Demikian juga untuk pemberkatan anak, saya yang keliling. Jadi anak ada di tempat bersama dengan orang tuanya. Itu keadaan di paroki Jumapolo. Pemakaman, misalnya kaitannya dengan kegiatan lingkungan memang belum berjalan, dalam artian misa dan sebagainya. Lalu kami buat kompensasi kalau ada kematian itu diberkati dengan ekaristi di kapel, di gereja. Jenazahnya dengan alur jalannya demikian. Setelah acara rumah selesai, lalu jenazah dibawa ke kapel, dari kapel langsung ke makam. Jadi tidak mengganggu acara masyarakat, acara keluarga juga tidak mengganggu. Banyak OMK yang pulang, misalnya kuliah atau bekerja di luar kota, itu pulang, jadi juga meskipun tidak ada kegiatan gereja yang maksudnya untuk kami berkumpul, tapi kami juga bisa ngobrol secara online atau misalnya sekedar kumpul-kumpul nongkrong atau itu juga bisa. Kemudian selama pandemi ini juga banyak reorganisasi OMK itu juga, kemudian juga ada ekaristi kaum muda, juga ada seminar online. Kemudian yang kedua itu mengenai keterlibatan OMK yang di wilayah atau lingkungan kami masing-masing. Dari hasil sharing kami, ngobrol kami, itu keterlibatan OMK dalam wilayah atau lingkungan itu masih sangat kurang. Terutama misalnya dalam kegiatan sarasean, pertemuan APP, atau misalnya pendalaman iman yang lain, BKSN, itu keterlibatan OMK itu masih sangat
kurang, karena kalau dari OMK itu kami menilai kegiatannya itu masih sangat monoton, karena kita hanya berpacu pada buku panduan. Kurang menarik Pak, ya betul. Kurang menarik, terus bukan apa-apa ya, karena pemimpinnya itu kan biasanya yang sepuh-sepuh gitu, terus anak muda itu kok cuma kayak gini, cuma mendengarkan, sharing, dan kebetulan itu yang sharing itu biasanya ya sepuh-sepuh, jadi dari OMK itu keterlibatan masih sangat